Bangsa Shalom keluarga Rema, selamat sore. Senang banget di kesempatan sore hari ini Agnes bisa hadir nemenin keluarga Rema nih ya di acara 60 BPS 60 menit bawa perubahan sejati. Tepatnya di tanggal cantik nih ya, 4 April 2022. Dan di kesempatan hari ini keluarga Rema barengan sama teman-teman dari Unlimited Fire bakal ngebahas soal flexing. Boleh nggak? Nah, di kesempatan hari ini udah ada nih, ada Pastor Albert dan juga Pastor Iman Elroy. Halo. Halo Agnes, keluarga Oke. Rema semuanya UFers. Halo Yes. Agnes, halo keluarga Rema, halo teman-teman UFers. Oke, sekali gitu boleh langsung aja dimulai kali ya untuk Pastor Albert dan juga Pastor Iman nih. Jelasin tema di kesempatan hari ini. Flexing, boleh nggak sih Pastor? Nah. Oke, sebelumnya aku pengen opening dulu ya. Welcome, kita sudah tiba di bulan April. Kalau bulan kemarin kita belajar sama-sama tentang quarter life crisis. Sekarang kita bulan April ini temanya adalah tentang identity ya, identitas. Dan salah satu menurut saya topik yang lagi hot-hotnya di mana-mana adalah flexing. Nah, kita mau belajar sama flexing itu apa dulu ya. Flexing itu menurut Cambridge Dictionary, flexing adalah menunjukkan sesuatu yang dimiliki atau diraih tetapi dengan cara yang dianggap oleh orang lain tidak menyenangkan, alias ini pamer ya, gitu. Show off dengan cara pamer. Jadi kalau dikatakan boleh nggak sih gitu ya? Ya sebetulnya tergantung ya. Tergantung sebetulnya kebutuhan dan keperluannya itu buat apa. Dan flexing itu menurut saya nggak cuma sekedar sekedar pamer kekayaan ya, tapi sebetulnya banyak hal yang orang-orang yang bisa pamer tuh banyak lah. Pelayanan juga bisa dipamerin gitu ya. Semuanya bisa dipamer. Kembali ke sikap hati kita masing-masing. Kembali ke sebenarnya motivasinya itu kemana sih? Nah, contohnya gini sih Nes. Contoh ya, bisa dipakai buat strategi marketing bisa nggak? Oh ya bisa banget flexing itu. Contoh ya. Kalau misalnya nih jualan propertinya dengan harga yang untuk ekonomi yang menengah atas, ya atau jelas dia sasaran atas ya, pasarannya yang atas. Ya nggak mungkin dong, maksudnya yang jualan itu caranya berpakaian, performanya itu tidak menunjukkan bahwa ya memang dia jualan properti dengan harga kelas atas gitu loh. Oke. Iya kan. Jadi dia mau nggak mau memang harus menunjukkan memang perform dia harus memang bagian dari kalangan atas supaya bisa bergaul dengan orang yang bisa beli properti ini kan orang-orang tertentu ya kan, ekonomi yang atas nih, gitu loh. Otomatis supaya dia bisa bergaul dan punya teman-teman yang seperti itu, ya mau nggak mau performnya harus dinaikkan. Nah, Oke. flexing sedikit nggak apa-apa, tapi kan tujuannya benar gitu loh. Untuk bisnis, untuk dagang gitu ya, nggak ada masalah dengan itu. Tapi yang sekarang marak itu adalah cenderung bahwa begini, flexingnya kenapa sih mereka pamer gitu? Supaya intinya kan minta pengakuan. Ya mungkin di dalam kehidupan masa lalunya itu bermasalah gitu loh, masih punya trauma di masa lalu, punya sakit di masa lalu ya, punya sakit hati, mungkin luka batin atau bagaimana yang gambar dirinya belum dipulihkan. Jadi mintanya diakui. Nah, ini kan flexing ini kan memamerkan dengan cara yang tidak menyenangkan orang lain gitu loh. Ini kesannya kan sombong banget gitu loh. Ya, selain yang ada murah banget, dia juga sombong banget. Nah, itu juga minta diakui kan, minta diakui orang gitu. Menurut saya sih kalau seseorang sudah mengenal dirinya, mengenal value dirinya, mengenal nilai dirinya, mengenal nilai hidupnya, ya nggak mungkin nyari pengakuan. Yang terbaik itu nggak mungkin cari pengakuan dari yang lain, gitu loh. Ya kan, kalau kita merasa bahwa kita sudah best versionnya kita, menjadi best versionnya kita, ya ngapain gitu loh kita nyari pengakuan orang lain. Ya bagi kita ya itu nggak penting banget lah. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita fokus hidup kita jadi berkat buat orang banyak, itu jauh lebih penting gitu loh. Memberikan manfaat buat orang lain itu lebih penting. Nah, di dalam Alkitab sendiri apakah ada tentang sedikit flexing ya, seperti tanda petik itu flexing. Kalau kita baca di kitab 1 Korintus, kita ada di jemaat Korintus ini adalah salah satu jemaat yang satunya mengagung-agungkan berbahasa roh. Sehingga waktu itu Paulus menegur ya. Paulus menegur. Jadi jangan bahasa roh kalau tidak ada di antara kamu yang bisa menafsirkan bahasa roh. Bukan terus bahasa roh dilarang. Oh enggak. Bahasa roh itu penting. Ini bayangin ya, sesuatu yang penting aja tidak pada tempatnya, jadinya bisa hasilnya nggak baik.
Jadi kalau misalnya berbahasa roh, doa bahasa roh semua. Tadi doa apa? Ya nggak tahu doa apa, ya kan nggak bisa seperti itu. Apalagi dengan orang-orang yang belum mengenal ya atau belum mengerti, itu bisa menjadi syak ya, menjadi syak, dan pada akhirnya orang pengen pengen kenal Tuhan jadi nggak kenal Tuhan karena ini orang lagi kerasukan atau bagaimana nih, kok Oke. lagi kok seperti itu gitu loh. Karena saya juga punya pengalaman pribadi dulu ya, waktu ngelihat wah kok orang Kristen nih ngomong apa sih kok begini gitu ya, ini kerasukan ya, kok aku takut ya gitu loh. Hmm. Justru itu menjadi suatu yang menakutkan dan menyeramkan bagi orang yang tidak mengerti. Itu mengapa Paulus berkata bahwa dia negur di situ, kamu jangan berbahasa kecuali ada yang menafsirkan. Nah, kalau bahasa roh boleh nggak? Ya boleh, pada waktu kamu doa pribadi, kamu membangun roh, oh ya silahkan gitu loh. Tapi pada saat kita pribadi ya, nah, tapi ketika dalam jemaat yang umum dan ada orang yang tidak mengerti itu, ya jangan, lebih better jangan, kecuali ada yang menafsirkan. Nah, ini bayangin, ini sesuatu yang baik loh, gitu loh. Sesuatu yang baik aja yang tidak pada tempatnya aja jadinya nggak baik. Apalagi kita ini mau flexing sesuatu, mau pamer sesuatu yang benar-benar nggak ada pada tempatnya gitu. Apalagi hanya sekedar buat sombong-sombongan supaya diakui gitu loh. Dan menurut saya ini akan merugikan diri sendiri ya, bukan merugikan orang lain. Satu sisi kalau jadi viral misalnya, otomatis kan jadi disorot orang banyak ya. Satu sisi wah terkenal nggak? Wah sepertinya terkenal. Tapi ingat, teman-teman akan disorot, dilihat oleh banyak orang, dan orang-orang yang nggak suka kan, ini kan flexing itu kan dengan cara yang tidak menyenangkan orang, otomatis ini ada orang-orang yang menunggu nih kapan ya orangnya jatuh gitu loh, kapan ya orangnya jatuh ya, kapan ya orang itu selandung ya. Nah jadi ada orang-orang yang menanti seperti itu gitu loh. Jadi jangan dikira bahwa dengan kita berlaku seperti itu semua orang suka, semua orang happy, ya nggak juga gitu loh. Jadi better yuk bagaimana kita fokus hidup kita jadi berkat, dan makanya firman Tuhan katakan kemuliaan itu bagi Dia. Kemuliaan tidak pernah dibagi dua kan? Ya. Kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Ketika kemuliaan bagi dua, kita bisa jatuh loh. Ya. Karena kita pasti nggak kuat. Hanya Tuhan yang bisa terima kemuliaan. Jadi apa yang mau dipamerkan? Bukankah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita merupakan pekerjaan Allah yang dinyatakan? Ya. Jadi kalau mau dipamerin, pamernya sebelah mana ya, mau dipamer sebelah mana ya, kecuali itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, silahkan just do it, kerjakan, lakukan. Tapi kalau tidak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk apa gitu loh, untuk apa, apalagi hanya untuk meninggikan diri sendiri. Ingat, kalau kita tuh meninggikan diri sendiri, kita akan jatuh gitu loh, tinggal tunggu jatuhnya kapan. Jadi mereka belajar untuk hidup rendah hati dan ngerti persis ini kapan ya. Kalau Paulus berkata itu di firman Tuhan gini, bermegahlah di dalam Tuhan gitu loh. Dia bilang bermegahlah dalam Tuhan. Dia selalu bermegahlah dalam Tuhan. Jangan memegah dalam hal-hal yang lain. Ya, dalam hal harta, dalam hal pelayanan, dalam hal apa lagi, begitu banyak hal. Paulus berkata bermegahlah dalam pelayanan. Ya. Jadi hari ini semoga membantu ya, membantu keluarga Rema, ya semua please, kita nggak perlu flexing. Dan kalau flexing pun seperlunya ya, bukan seterusnya, tapi seperlunya aja. Kalau itu membuat bisnis, itu just do it, kerjakan, tapi ingat ujung-ujungnya harus demi nama Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu aja, mungkin Pastor Iman mau nambahin. Terima kasih Pastor Albert. Selanjutnya Pastor Iman nih, silahkan. Langsung nyambung ya. Lalu keluarga Rema UFers semua. Betul sekali yang tadi Pastor Albert sampaikan, bahkan di Alkitab kan jelas sekali, di Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 juga mengatakan hal yang sama, yaitu firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Padahal bijaksana kan sesuatu yang baik ya, yang sesuatu yang alkitabiah. Tapi dikatakan bahwa kita juga jangan bermegah. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa yang mau bermegah, nah ini yang tadi Pastor Albert sampaikan, baiklah bermegah karena yang berikut ini titik 2, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Dari sini kita belajar ya teman-teman warga Rema, bahwa flexing itu sesuatu yang tidak menyenangkan, dan sesuatu yang
dalam tanda kutip kita jadi membuat kita bermegah atas apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan. Padahal itu semuanya sangat bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi betul bahwa certain area dalam area tertentu di dalam bisnis kita memang dituntut untuk mempunyai penampilan tertentu ya, supaya customer atau relasi kita bisa percaya. Tapi dalam batasan-batasan yang wajar tentu. Kalau misalkan kita mau melakukan transaksi dan kemudian kita nggak pakai pakaian yang rapi juga, kalau kita mau ekstrim yang di sisi satunya ya tentu orang akan sulit untuk percaya siapa kita. Tapi betul, memang semuanya itu harus diukur untuk tujuan apa, untuk kepentingan apa. Karena sekali lagi kita diajarkan bahwa yang menjadi prinsip mengatur dalam kehidupan kita adalah kasih. Nah, apa sih kasih itu? Saya mau bacakan nih ya, bahwa kasih itu salah satunya dalam 1 Korintus 13 ayat 5 berkata, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, pada waktu kita flexing, pada waktu kita menunjukkan pamer, yang dapat keuntungan itu siapa? Tujuannya siapa? Kalau kita mencari untuk keuntungan sendiri, itu sudah jelas-jelas bukan definisi dari kasih. Sehingga penting banget untuk kita ngerti nih. Jadi, kita tidak boleh untuk bermegah. Karena, sekali lagi di dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3 itu di Rasul Paulus memulai dengan begitu banyak hal yang baik ya. Dia berkata-kata dalam bahasa roh, bahasa manusia, bahasa malaikat. Kalau tidak punya kasih, aku seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kalau aku punya karunia, penubuat, mengetahui segala rahasia, punya iman yang sempurna, tidak punya kasih, sama sekali tidak berguna. Aku bisa membagi-bagikan semua. Kan banyak orang juga hari-hari ini pamer ya. Waktu dia bisa, orang pamer malahan. Dia pamer, bahkan rela tubuhnya dibakar, sepertinya berkorban. Tapi kalau tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi firman Tuhan berkata, ya memang semua hal yang dilakukan untuk kepentingan kita sendiri, intinya bukan kasih dan nggak ada faedahnya. Jadi jelas banget firman Tuhan berkata bahwa flexing itu mungkin sesuatu yang nggak perlu, sesuatu yang tidak kita butuhkan. Justru menarik semua perhatian kepada diri kita sendiri.